Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat karunia-Nya sehingga kita masih bisa menghadiri mata kuliah pada hari ini. Salam beriringkan salawat, tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Sedarnawati Yasni MAgR dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu menelaah video sejarah yang berjudul Pasukan Berani Mati, yang dikerjakan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Nur Amanah Agung, Nabilah Dwi P, Jihadina Asfa, Cempaka Arum, dan Syahla Faiza. Cerita singkat film Pasukan Berani Mati. Film berjudul Pasukan Berani Mati ini menceritakan tentang perang di era revolusi kemerdekaan melawan pasukan Belanda. Diawali dengan agresi militer kedua, yang mana pesawat tempur Belanda menghancurkan rumah-rumah warga. Kemudian pasukan batalion yang dipimpin oleh Kapten Bondan bersiap menghadapi Belanda dan melakukan penyerangan. Namun karena kurangnya persiapan dan persenjataan Kapten Bondan, kemudian memerintahkan untuk mundur dan mengungsi. Kemudian mereka menyusun rencana untuk memancing pasukan Belanda dan memata-matai markas Nika. Namun rencana tersebut gagal dan hanya sedikit pasukan yang selamat. Kemudian terdapat pengkhianat yang memberitahu markas pasukan, sehingga membuat tempat persembunyian tersebut dikepung Belanda. Kemudian Belanda melakukan serangan dadakan yang membuat banyak pasukan yang gugur. Melihat banyaknya korban yang tewas, pasukan yang tersisa bertekad membalaskan dendam dan mendatangi markas Belanda. Mereka berencana meledakkan gedung Belanda. Pada malam itu, Belanda sedang berpesta merayakan keberhasilannya meratakan batalion Kapten Bondan. Hal tersebut dimanfaatkan para pejuang untuk membebaskan teman-temannya. Setelah membebaskan teman-temannya, para pejuang terlibat pertempuran dengan tentara Belanda. Mereka tidak takut bertempur hingga mengorbankan nyawa sebagai pasukan berani mati. Dan akhirnya mereka mengorbankan diri untuk meledakkan kilang bahan bakar dan gudang Belanda sekaligus menyelesaikan misi yang diberikan Jenderal Sudirman kepada batalion Kapten Bondan. Kemudian nilai-nilai perjuangan yang dapat dipetik, yaitu yang pertama, rela berkorban, di mana para tentara Indonesia rela mempertahankan nyawa untuk bangsa Indonesia dengan perang melawan Belanda. Yang kedua adalah semangat dan pantang menyerah, di mana perang antar Belanda dan Indonesia membuat banyak sekali korban jiwa. Dengan senjata yang seadanya, mereka tetap gencar melawan Belanda agar bangsa Indonesia merdeka. 3. Persatuan dan kesatuan. Keadaan membuat mereka diharuskan untuk bersatu. Mengutamakan persatuan adalah hal yang paling diutamakan. Di saat Belanda menyerang Indonesia, tidak hanya tentara Indonesia yang berperang, tetapi para pemuda juga ikut serta bersatu melawan pasukan Belanda. Yang keempat adalah keberanian. Yang kelima, rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air muncul dari diri seorang pahlawan. Mereka berkorban untuk meledakkan gedung Belanda, menyelesaikan misi yang diberikan Jenderal Sudirman. Kemudian, adapun sumbangan pemikiran untuk pengembangan esensi nilai-nilai yang diidentifikasi dari film untuk kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Untuk mengembangkan esensi nilai-nilai yang telah kami identifikasi pada sejarah pasukan berani mati adalah ketika sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa rela berkorban untuk negara kita, dengan merelakan sebagian kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti saling membantu ketika ada yang membutuhkan, ikut kerja bakti antar masyarakat, selalu bangga akan apa yang dimiliki Indonesia, serta sebagai pelajar harus memenuhi tugas yang telah guru atau dosen berikan dan sebagainya. Dengan begitu, hal itu akan menciptakan suatu kesatuan antar sesama yang bisa mengembangkan esensi dari nilai persatuan, pantang menyerah dan berani, serta yang paling utama adalah cinta tanah air yang harus selalu kita implementasikan agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita negara kita
untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia sekarang dan di masa depan yang lebih maju. Lantas apa contoh gerakan aksi yang dapat dilakukan? Yakni berpartisipasi secara langsung, secara nyata, dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air, serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa. Gerakan aksi pelajar, pemuda, dan mahasiswa kukuh dan kokoh dalam pikiran yang jernih, menjadikan tokoh bangsa yang kritis sehingga kesadaran warga negara untuk membela negaranya terus bertumbuh. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kritikan dan saran yang membangun kami butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.